Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam ini, seperti biasa, acara yang lalu-lalu yang sudah kita lalui, yaitu kumpul bersama di sini bersama Geng Andi di Dusun Goa ini. Kebetulan di Masjid Al-Ikhlas Goa ini, alhamdulillahirrabbilalamin, seperti biasa kita ngaji, sekalian nanti ada tanya jawab di antara kita. Tapi sebelumnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul. Semoga yang di sana, di luar sana yang mendengarkan kajian ini juga sehat selalu dan semangat selalu. Amin. Untuk mendengarkan kajian-kajian yang memang kita butuhkan ini untuk menuju ke marifatan kita, menuju ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita mulai untuk seperti biasa kita lakukan untuk malam ini tanya jawab kepada beliau Dayang Andi. Kita akan melakukan beberapa pertanyaan untuk beliau jawab. Pertama saya akan menanyakan sesuatu kepada beliau. Begini Dayang, saya mau izin bertanya ini untuk yang pertama ya. Saya menanyakan bagaimana jalan menuju untuk menuju ke bako dan fana itu, bagaimana jalannya itu, mohon diberikan penjelasan karena ya perlu sekali untuk kami ketahui itu untuk menuju ke sana itu. Gimana Dayang, monggo? Ya, saya ambil alih untuk pertanyaannya Bapak kita Pak Suko. Itu pertanyaannya jalan-jalan atau tangga-tangga menuju makom fana dan bako. Nah, sebelum menuju ke sini, saudaraku, kita perhatikan semuanya. Untuk menuju ke makom fana dan bako itu ada makom-makom sebelumnya, makom-makom yang tidak mesti kita harus loncat tangga langsung ke makom fana dan bako itu, karena ini adalah makom tertinggi di dalam ilmu ma'rifatullah, di dalam ilmu tasawuf. Nah, makom pertama yang kita lalui, pastinya kita harus mencari dulu guru pembimbing atau guru mursyid yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini di dalam toriko apa saja yang muktabaroh, yang mempunyai guru sanad sampai kepada Nabi. Kemudian di situ diajari oleh guru pembimbing untuk pembersihan daripada nafsu-nafsunya atau pembersihan daripada hati-hati ataupun latifah. Nah, di dalam toriko-toriko tertentu itu terserah mau toriko apa, yang penting kita beda jalan tapi satu tujuan dan satu kepahaman. Nah, jadi ketika itu telah menemukan guru mursyid atau pembimbing, kita dibayat dan ditalkin ataupun ditalkin sama wakil mursyid. Nah, kemudian kita itu di dalam perjalanan itu bersih-bersih, makomnya muraqabah. Yang pertama tentunya berbeda toriko, berbeda makom, berbeda tata cara pelajaran atau metode. Nah, kita di dalam toriko Naksabandiyah Khalidiyah itu ada makom muraqabah. Nah, muraqabah itu senantiasa selalu bersama Allah, selalu merasa bersama Allah. Baik di dalam kesepian ataupun keramaian kita merasa bersama Allah. Nah, ini kita selalu hadirkan di dalam makom-makom ini, di dalam perjalanan kita, di dalam salik kita. Jadi kita ini pejalan, dan pejalan ini usahakan sampai kepada tempat tujuan. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang menempuh jalan, menuntut ilmu-ilmu hakikat, makrifat, syariat dan tariqah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka salaka yasliku salakan. Kemudian suluk. Nah, itu perjalanan. Kemudian ketika makam muraqabah itu, setelah itu naik tangga lagi kepada tangga-tangga yang namanya mukasyafah, tersingkap hijab. Mukasyaf itu tersingkap hijab. Seperti mana
kita ketahui mukasyafah ada dua. Ada kasyaf yang berujung kepada karomah ataupun kesaktian-kesaktian, dan ada kasyaf yang berujung kepada terbukanya hijab untuk melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di makom musyahadah. Tersingkap jelas seperti tirai yang ditutup sedikit kebuka tadi mukasyafah, ini kebuka semua. Jadi musyahadah. Kita menyaksikan dengan syuhud batin bahwa segala tindakan yang ada di alam semesta ini, diam dan gerak, itu adalah tindakan Allah. Itulah musyahadah. Kemudian naik lagi muqabalah, muqafaha, sampai betul-betul mabuk atau syakar. Itu biasanya kalau dalam keadaan mabuk, itu biasanya orang lepas kendali. Nah, bagi salik atau penganut thariqah tertentu, barangkali mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Bahkan guru kita itu pernah dirantai kakinya karena dikira orang gila. Padahal ini sedang mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat itu bertanya kepada sang ulama, sang guru mursyid, "Wahai guru mursyid, kasih saya doa untuk Allah itu memberikan cintanya kepadaku." Nah, katanya kamu tidak akan mampu ketika cintanya Allah diberikan kepadamu. Ini kasih saya, kasih saya. Nah, kemudian sang mursyid ini berdoa. Ini sebenarnya mursyidnya Nabi Isa ya, di zamannya Nabi Isa. Jadi muridnya Nabi Isa itu Hawariyun meminta doa kepada Nabi Isa. Nah, diminta doakan, ya Allah, mudah-mudahan murid saya ini dibukakan setetes cinta kepadamu. Nah, dibukakan, kemudian dikabulkan doa Nabi Isa. Nah, begitu setahun kemudian Nabi Isa mencari orang ini, ternyata cari-cari ke tetangga kampung tidak ada orangnya. Tetangga kampung ngomong, orangnya sudah gila, orangnya sudah di atas gunung, berzikir, tidak makan, tidak tidur. Nabi Isa ke sana, ditanya, "Hai fulan." Dia menjawab, Allah, 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 Allah. Nah, ini setetes saja rasa cinta yang Allah tuangkan kepada hati hambanya, ini kita sudah gila, Pak. Ini sangat luar biasa. Kemudian nanti ketika sudah sakar, mabuk, itu ada dalam keadaan tenang. Jadi setelah mabuk pasti tenang. Entah itu berapa lama, satu hari, apa 2 hari, atau tergantung Allah. Biasanya begitu. Akan tetapi ada juga perjalanan spiritual tidak menapaki itu. Jadi langsung pada tahap tenang. Kemudian habis tenang barulah dia masuk lagi ke makom, naik lagi ke tangga, makom fana. Nah, ini fana ada 4 bagian. Ada fi asma, fana fil asma, ada fana fi af'al, ada fana fi sifat, dan ada fana fi zat. Jadi fana fi af'al itu mematikan dirinya, meniadakan dirinya, dan ketika dia melihat seseorang yang bergerak ataupun geraknya alam semesta dan manusia, maka itu dia hatinya, basirohnya, pandangan rohaninya adalah itu perbuatan Allah. Karena sesungguhnya af'al atau gerak ini adalah perbuatan-perbuatan Allah di muka bumi. Tajallinya perbuatan Allah. Jadi makhluk itu adalah perbuatan Allah ketika dia bergerak, ketika dia. Kemudian fana bi asma, fana kepada nama. Dia fanakan namanya, leburkan dirinya bahwa Asmaul Husna bukan cuma 99 saja, bukan cuma 100 saja, dan nama Allah bukan cuma 300 saja, bukan 1000. Akan tetapi semua nama Allah yang akan semua ada nama yang ada di muka bumi ini adalah nama Allah. Nah, itu fana fi asma. Kemudian naik ke fana fi sifat. Nah, ketika sifatnya mendengar, melihat, berjalan, berkehendak, itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah tajalli kepada ruh, tajalli kepada insan. Nah, kemudian dia mengembalikan daripada sifat itu bahwa ini milikmu ya Allah. Nah, dia sudah hilang, akalnya sudah lenyap. Jadi dia yang ada hanya Allah. Yang bergerak, yang melihat hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang berbicara hanya Allah, yang berjalan hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah, yang berkeinginan hanya Allah, yang hidup hanya Allah, dan yang mempunyai ilmu hanya Allah. Kemudian naik ke fana fi zat. Fana kepada zat-zat atau wujud-wujud yang semua di muka bumi ini adalah wujudnya Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud fana. Kemudian apa itu bako? Bako itu kekal atau melebur. Jadi ketika seseorang bisa fana secara terus menerus, dia nanti suatu saat akan bako. Jadi kekal bersama Allah. Bagaikan besi ini yang disimpan di bara api.
besinya sudah tidak kelihatan, apinya yang kelihatan. Ataupun madu dengan adonan, itu diadu. Diadu itu sudah tidak tahu lagi mana adonannya, mana madunya. Nah, itu penjelasan-penjelasan tentang makam fana dan bako. Jalan-jalan ke sana. Jadi intinya pertama cari kepada guru. Guru yang jelas, asal usulnya, rumahnya di mana, gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa. Akan tetapi memang ada guru yang memang dirahmati oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, itu tidak pernah belajar. Akan tetapi beliau-beliau itu ditarik langsung oleh Allah. Karena kemauan Allah memang mau begitu. Ada itu, langsung ditarik oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sendiri dan Nabi Khadir. Tapi ada kalanya tidak sembarangan cari guru yang seperti itu. Karena untuk mencari guru yang seperti itu sangat jarang. Nah, kemudian kita cari yang guru sanadnya sampai Rasulullah. Torikoh-torikohnya. Sanadnya gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa. Begitu. Itu perjalanan-perjalanan menuju makom fanafillah dan bakobillah. Begitu Pak Suko. Berarti amat kalau kita lakukan ya panjang sekali untuk mencapai ke perjalanannya ke sana ya. Terus untuk mencari guru itu tidak sembarang guru ya, harus punya sanad. Jadi tidak hanya belajar di ini yang tidak apa-apa. Dari asalnya tidak tahu lah. Mestinya harus seperti jenengan kasih tahu bahwa kita harus belajar itu pada orang-orang yang sudah punya sanad sampai ke Rasulullah gitu. Iya. Jadi memang kita tidak tersesat mengikuti jalan sesat gitu. Intinya begitu. Oke, matur nuwun.